Halo semua, selamat datang di video channel YouTube saya. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan dasar terhadap Microsoft Word. Semoga dengan adanya video kali ini bisa memberikan bimbingan terhadap kalian yang mau belajar Microsoft Word tapi belum pernah sama sekali. Ini tempatnya. Kalau misalnya kalian sudah jago, boleh di skip saja. Karena ini hanya akan membahas mengenai pengenalan dasarnya saja. Apa-apa yang kita perlu tahu di Microsoft Word terlebih dahulu. Sebelum ke tutorial lebih lanjut ataupun mendalamnya. Jangan lupa buat kalian yang baru di sini, bantu subscribe dan like dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung saya. Pada bagian awal Microsoft Word, di saat kalian sudah membuka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan disajikan template-templatenya. Kita bisa langsung memilih template mana yang mau kita pakai. Pada awal, misalnya saya mau menggunakan blank dokumen, itu lembar kosong. Nah, bagian bawah sini tuh terdapat dokumen-dokumen yang sempat saya buka ataupun gunakan sebelumnya. Makanya kita bisa langsung klik, nanti akan muncul dokumen tersebut. Nah, pada kali ini, karena ini untuk pembelajaran, kita mulai dengan lembar kosong ini, blank dokumen. Langsung masuk, di sini kita klikkan. Nah, sebelumnya kutipan, tanda kutip, catatan, kalau misalnya ada perbedaan terhadap tampilan di kalian, itu mungkin hanya dikarenakan perbedaan versi, tapi secara teknisnya kurang lebih sama. Nah, pada bagian sini kita udah bisa langsung mencoba mengeksekusi buat ngetik. Misalnya ini ya, saya mau belajar Microsoft Word. Nah, ini kita bisa langsung ketik. Nah, pada pojok kiri ini terdapat kalimat body. Itu tuh buat ganti font itu tipe hurufnya. Itu banyak tipe, banyak model tuh. Kita langsung otomatis berubah. Yang paling umum sih dipakai tuh buat keperluan formal tuh Times New Roman biasanya. Dan beberapa font lainnya. Kita menyesuaikan saja. Contohnya saya klik Times New Roman. Dan selanjutnya tuh sebelahnya ini, yang sebelah sini. Ini tuh ukurannya. Kita bisa langsung juga sama kayak tadi. Tinggal milih mau ukuran berapa. 20 misalnya. Besar tuh kan. Nah, kalau ini 16. Jadi makin kecil. Kalau yang ini sebelahnya A besar dan A kecil. Bentuknya A besar, A kecil. Ini cuman buat ukuran juga sama. Tuh. Nih. Kemudian ini ada B. Ya. Ini sebelum kalian mau nerapin yang format yang tadi saya contohin ataupun berikutnya, ini harus diblok dulu. Diblok pun ditahan lama pada cursor itu, kemudian diarahkan nih sehingga muncul kayak gini. Nah, habis itu baru kita bisa apa namanya ngasih formatnya, ngasih aturan mau gimana. Misalnya B ini untuk bold atau tebal tipisnya nih. Ini kan tipis, kita klik akan tebal ya Microsoft Word. Nah, kalau yang ini italic ya kita hilangin dulu. Nah, diklik lagi bisa. Untuk italic itu miring ya nanti. Nah, kalau yang sebelahnya itu underlined atau garis bawah. Untuk ngasih tanda garis bawah seperti ini. Nah, kemudian yang ini jarang saya pakai karena buat mencoret ya, dan ini juga jarang. Nih, ini misalnya ini kan huruf besar semua. Saya mau ngubah ini tuh otomatis, nggak perlu ngetik ulang gitu. Nih, pada sentences case kita bisa ngubah
nanti S ini bakal jadi S besar, yang lain kecil, sesuai yang ini. Sentences case, kita klik aja. Nah, begitu juga yang lower case, semuanya akan jadi huruf kecil. S-nya semua. Nggak, ini kan S besar, dia bakal semuanya jadi S kecil. Tuh, begitu juga yang bawahnya ada uppercase, tuh, yang menjadikan semuanya huruf besar semua. Nah, ini juga salah satu yang sering saya pakai nih. Ini tuh buat ngilangin format. Nah, ini bentar. Ngilangin format tuh misalnya kayak gini. Ini kan eh, udah dikasih garis bawah, udah huruf besar. Defaultnya dia tuh kecil hurufnya, sama Calibri ininya. Kita klik aja. Nah, oh enggak, dia berarti sesuai yang kita ketik awal. Nah, kemudian bagian ini tuh terdapat buat ngasih latar belakang dari huruf yang kita pilih warnanya. Ini berwarna kuning ya. Nah, kita juga bisa ganti warnanya di sini. Tuh, kita arahkan saja ke kata-katanya. Tuh, sesuai warna yang kita inginkan. Begitu juga dengan ini yang sebelahnya. Ini tuh buat ngasih warna pada hurufnya. Misalnya ini merah ya. Tuh, dia akan jadi merah. Nah, kita bisa ganti warna di sini, more color. Nah, biru misalnya, tuh, jadi biru, klik lagi. Nah, terus ini saya mau ngilangin formatnya. Nah, ini kita hilangkan. Kalau nggak hilang, kita harus terpaksa seperti ini lagi. Berarti no color di awal mula tadi. Kemudian berikutnya tuh ada ini, bullet. Saya sering pakai buat ngasih list nomor gitu, tapi bukan nomor, tanda gitu ya, ini contohnya. Nah, dia bakal ada gini, 2 misalnya, 3, dan seterusnya. Kalau kita mau ngasih ini jadi ngubah bentuknya, kita bisa langsung pilih aja di sini. Nih, ada banyak bentuk dan pilihan. Kita juga bisa menyesuaikan nanti kalau udah paham dasarnya. Kita bisa pilih sekarang untuk nomor, klik aja sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Tuh, ada banyak opsi. Saya biasa kayak gini aja. Kemudian di sini tuh ada buat keperluan multi level list. Jadi penomoran bertingkat gitu. Contoh ya. Contoh kayak gini lah. Nah, ini kalau kita tap pada bagian sini, dia akan jorok ke dalam, dia akan otomatis masuk ke level yang lebih kecil. Subbabnya. Tuh, jadi A. Begitu juga selanjutnya. Nah, hitungannya kayak anakan dari anak yang satu ini jatuhnya. Nah, kita bisa push. Kalau di sini bagian bawahnya lagi setelah multi level list ini tuh ada buat keperluan alignment, buat pengaturan katanya tuh mau di tengah misalnya, atau kiri kayak awal tadi kanan, nah, atau sama rata. Sama rata ini akan terlihat pada saat kita bikin paragraf yang banyak gitu. Nah, kemudian nilai-nilainya tuh ada buat keperluan kayak tab tadi, dia bakal ke kanan kalau gini. Nah, ke kanan kan. Begitu juga sebaliknya. Ini, yang ini buat ngatur jarak, jauh jarak atas bawah. Contoh nih, saya akan pilih ketiga biar lebih kelihatan. Nah, dia akan jadi ada space gitu, tapi nggak bisa diisi space ini. Baik, untuk bagian ribbon home ini mungkin itu yang sering saya pakai. Oh, ada satu lagi nih. Pada bagian find, saya sering membutuhkannya buat keperluan nyari kata tertentu atau poin tertentu gitu. Contohnya saya mau nyari kata word di sini. Ini contohnya, ini kan dikit. Nah, gampang lihatnya. Tuh, muncul satu ditemukan dari kalimat ini. Pada halamannya, oh kebetulan emang cuma satu kan. Kita cuma buat belajar aja. Dasar aja ini. Nah,
Selanjutnya buat keperluan mengganti kata, replace. Itu mengganti kata itu misalnya kata tertentu kita mau ganti, kan kalau misalnya ada 1000 kata kita mau ganti pakai kata lain agak susah tuh. Kalau ada cara cepatnya nih pakai replace, misalnya saya mau mengubah Word ini menjadi Excel contoh ya, ketik di sininya Excel, replace all, nah replace semua, ganti semua. Kalau yang ini buat replace satu aja, tapi kita karena cuma satu juga kita boleh replace all. Tuh dia otomatis jadi Microsoft Excel. Nah kita balikin lagi Word dari Excel, replace tuh ya berubah kembali seperti awal. Selanjutnya apa ya, oh ini nih saya mau kasih ini, misalnya yang ini nggak ada nomornya, dihapus aja langsung sininya. Saya mau kasih yang ini tuh tebal, enggak, ini sininya yang ini tebal, yang ini ada garis bawahnya, yang ini ada italiknya. Nah saya mau ngikutin ini format bentuk ini ke sini, kan apa namanya, agak susah satu-satu, kita bisa salin pakai ini. Nah kayak gini, nah dia bakal ngikut, kayak misalnya kalau ada ringletnya yang kita pilih nih, dia semuanya bakal garis bawah tuh, kita nggak perlu ngeklik ininya lagi. Untuk ini juga sama, kita arahkan ke sininya, format printer di blok bagian mananya, begitu dia akan jadi tebal seperti uh, yang mau kita salin dan formatnya. Selanjutnya kita beralih ke tab ribbon insert. Nih insert ini buat keperluan memasukkan sesuatu pada lembar ini. Contoh ya, ada tabel ini kita bisa langsung arahkan, mau 1x1, 1x2x1 nih, otomatis dia jadi 2. 3x1, 3x2, 3x3 tuh. Contoh ya nih. Kita juga di sini bisa langsung kalau ada tab ini, kalau di luar kita nggak bisa. Kalau di dalamnya kita baru bisa. Kita bisa custom mau desainnya kayak gini misalnya. Tuh, dia berubah. Nih, kayak gini misalnya. Kita bisa pilih kemauannya gimana. Nanti kita tinggal boleh langsung isi di sini. Kayak nama, kelas, keterangan. Nah, ini kan nggak enak dilihat, dia bisa diarahkan pakai alignment yang kita tadi, yang biar supaya di tengah. Nah terus di sebelahnya ini supaya belum tengah nih, masih pinggir di atas, supaya tengah kita bisa pilih ini table ribbon table layout, ada ini align center ya di tengah-tengah. Kalau kita arahkan dulu di contoh ya, nah ini udah tengah kalau begitu. Oh ya, ini. Nah, kalian bisa menyesuaikan apa yang kalian mau. Selanjutnya, karena label udah, kita lanjut di insert lagi. Ini buat keperluan memasukkan gambar. Kita bisa langsung ini gambar dari device itu maksudnya komputer yang kita pakai ataupun device yang kita gunakan apa. Selanjutnya ada step ini bentuk-bentuk gitu, kita bisa membentuk nih petak, persegi, dan pilihan lain. Ini kayak yang tabel tadi, kita di dalam steps-nya kita bisa langsung atur formatnya mau gimana misalnya. Nah begitu juga yang lain. Selanjutnya apa ya yang lain yang sering saya pakai, oh ini
Hina itu pada bagian atas sini kita bisa klik. Contoh, klik tombol sini. Ini hina tuh, hina dan udah. Hina atas dan bawah. Bisa dipakai biasanya tuh buat keperluan ngasih nomor halaman nih satu. Yang bawah misalnya AC juga. Contoh ya ini. Ada nih. Tuh, halaman satu. Tapi nggak enak lihat deh kayaknya kalau kayak gitu. Coba nih kita ganti lagi jadi yang mana ya? Bottom di bawah nih ya. Yang ini nih. Tuh, ini bisa dihapus. Delete aja. Nah, ini tuh kelihatan kalau kita bikin dokumen baru. Nih, blank page untuk menambah halaman kosong berikutnya. Nih, otomatis nambah nih jadi halaman 2, begitu juga yang bawahnya. Tuh. Selanjutnya apa lagi ya? Pada layout. Layout ini ada margin itu garis tepi itu ini. Nah, kenapa semuanya tuh rata di sini? Nah, itu ada marginnya. Kalau misalnya kita atur ke normal, nah dia berubah kan agak lebih ke kiri. Nah, begitu juga pojok kanan. Nah, kita bisa atur bahkan di custom. Kemudian untuk kita mengubah ini karena ini portrait lurus gitu. Kita mau balikinnya jadi horizontal lurus. Nah, kita ubah ke orientation. Tada, ya, jadi horizontal landscape bahasanya tuh. Kemudian ada size ukurannya. Kita mau atur misalnya sekarang A4, kita mau jadi A5 lebih kecil tuh. Ini tuh biar keperluan biasanya ngapain, nah kalian mau ngapain pakai kertas apa. Selanjutnya mungkin hanya itu saja kalau untuk dasar, yang lainnya kita bisa mengulik-ulik sendiri. Nah, paling ya, terakhir kita bisa buat simpan dokumen. Kita bisa masuk ke file, nah kemudian save as dan pilih dokumennya mau di mana. Misalnya saya mau di sini misalnya, tinggal save. Oke, selesai. Jangan lupa nih, di sini tadi saya udah ketik namanya tadi ini, saya mau belajar Microsoft Word. Baik, sekian untuk video saya kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.